Sepertinya, segala hal menyangkut Jokowi, mantan Presiden Jokowi, semuanya jadi penuh tanda tanya dan penuh misteri. Selain masalah ijazah kuliah Jokowi yang jadi penuh tanda tanya karena yang bersangkutan menolak memperlihatkannya kepada publik. Sekarang masalah sakit kulitnya pun jadi tanda tanya besar. Ini jadi teka-teki. Ini jadi misteri yang mengusik publik buat mencari jawaban. Apa sakit yang diderita Pak Jokowi? Apakah benar-benar parah? Begitu pertanyaan masyarakat dan termasuk pertanyaan dari Tonan juga. Pas ulang tahun ke-64 kemarin, Jokowi bukan cuma dapat ucapan selamat, tapi juga jadi bahan pembicaraan. Tapi bukan soal prestasi atau kebijakan. Yang dibahas justru soal wajah beliau yang berubah, kondisi kulitnya, dan macam-macam dugaan penyakit. Netizen bilang, "Loh kok beda ya wajahnya sekarang?" Ada yang bilang penyakit alergi, ada juga yang bilang Stevens-Johnson syndrome, penyakit kulit yang serius. Lalu muncul berbagai spekulasi. Sampai spekulasi yang tidak-tidak. Dan kalau kamu tanya saya, ya tentu saja semua orang bisa jatuh sakit. Tapi, kalau posisi kamu presiden atau mantan presiden, seorang pemimpin publik, maka wajar kalau rakyat bertanya. Seorang pemimpin bukan cuma milik keluarganya, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Makanya ketika muncul berita-berita kayak gini, orang nggak diam. Mereka bertanya, mereka menebak, karena selama ini Jokowi digambarkan sebagai pemimpin yang selalu sehat, pekerja keras, nggak pernah terlihat lemah, nggak pernah dirawat di rumah sakit. Dia seolah-olah kebal penyakit. Lalu ketika muncul tanda-tanda aneh, kulit wajah Jokowi berubah, masyarakat langsung waspada. Ini bukan soal julid, gosip atau nyinyir. Ini muncul karena banyak hal dalam pemerintahan kita memang gak transparan. Dan yang bikin makin ramai, kita jadi ingat pernyataan beberapa menteri terdahulu yang bilang seperti ini. Pak Jokowi itu nggak pernah sakit. Bahkan, ada kelakar yang bilang dia selalu fit karena rajin minum jamu. Tapi sekarang terlihat berbeda. Lalu bagaimana rakyat jadi tidak bertanya? Pastinya kita gak boleh menduga yang tidak-tidak soal sakitnya Jokowi ini. Mari kita doakan beliau cepat sembuh dan sehat kembali. Pulih ke kondisi awal. Mungkin memang ada baiknya kalau ada dokter resmi yang menjelaskan tentang sakitnya Jokowi. Ini supaya masyarakat tidak bertanya-tanya dan tidak berspekulasi yang tidak-tidak. Foto-foto yang dimuat media pemberitaan kredibel
seperti Kompas dan Detik, menunjukkan kalau penyakit kulit Jokowi bukan penyakit kulit biasa. Jadi ini perlu dijelaskan dengan baik dan kredibel walaupun belum tentu publik percaya. Bagaimanapun, kondisinya memang serba sulit. Kondisinya serba curiga. Banyak orang sudah tidak percaya dan sangat curiga sama Jokowi. Akibat terlalu sering berbohong dan mencela-mencela di masa lalu. Sekarang omongan Jokowi jadi gak kredibel, gak dipercaya lagi. Kita jadi selalu berjaga-jaga bahwa Jokowi bakal kasih sen kiri tapi belok kanan. Itulah citra yang melekat pada Jokowi. Taktik komunikasi yang dulu dianggap sebagai kejeniusan dalam berpolitik, manuver yang gak bisa dibaca lawan, sekarang terkena karmanya. Gak ada lagi yang percaya sama Jokowi. Seolah-olah kalau berurusan sama Jokowi, pasti ada udang di balik batu. Oke, kita gak perlu berpanjang-panjang bahas masalah ini. Sekarang, giliran Tonan yang baca pendapat dan analisa kalian. Tulis di kolom komentar.